Salam, selamat malam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa. Oke, sambil nunggu teman-teman, yuk kita mulai, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Atas kasih dan anugerah-Mu, kekuatan yang Engkau berikan bagi kami sampai hari ini. Malam ini kami masih ada, semua oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sungguh Bapa yang baik, tak pernah meninggalkan, senantiasa menyertai sepanjang aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami belajar bersama-sama. Malam hari ini dengan topik anak manusia menang. Kiranya urapan daripada Tuhan, hikmat dari Roh Kudus mengalir bagi kami semuanya. Terlebih lagi buat hamba-Mu, Pastor Depeca yang mengajar buat kami, sehingga kami akan beroleh pengertian dari apa yang disampaikannya nanti. Terima kasih Tuhan, berkat teman-teman kami juga yang saat ini belum sempat bergabung dalam aktivitas ataupun dalam kegiatan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih. Menaikkan satu pujian Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Olah segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Olah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa yang mengasihi, oh Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Olah segala di dalam hidup,
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupanggil selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Glory, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kaulah Yesus, kemenanganku, kekuatanku. Kaulah perisaiku, Kaulah gunung batuku, Yesus Tuhan, Allah yang bangkit, Allah yang menang, Allah yang berkuasa. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Sungguh besar Engkau Yesus, sungguh ajaib kuasa-Mu. Kau telah mengalahkan maut, Kau telah bangkit dari maut, Kau membawa kemenangan. Haleluya, terpuji Engkau, oh Yesus, ya Allahku. Bagimu pujian, bagimu sembah, bagimu segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Kau yang beri kemenangan bagi kami, Kau yang telah mengalahkannya, Kau yang berperang bagi kami. Terima kasih, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Olah segalanya di dalam hidup
dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu dan terima kasih atas kebangkitanmu. Oleh karena kebangkitanmu kami juga akan dibangkitkan pada hari penghakiman. Dan Tuhan Yesus berkati pengajaran hari ini, berkati sharing ini, agar firman yang disampaikan dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sama-sama berdoa. Amin. Saudara, hari ini adalah pengajaran terakhir dari Injil Lukas, yaitu Anak Manusia Menang, yaitu Lukas 24. Sebelumnya saya akan memberikan gambaran. Setelah Injil Lukas itu kita akan masuk ke dalam 3 pengajaran tentang uang ya. Jadi saya akan sharing apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, mengatasi hutang, dan apa yang salah dengan judi. 3 pengajaran itu. Setelah itu kita lanjut kepada eksegesis surat Roma. Ini surat Roma itu adalah bagaimana bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dengan kata bagaimana bisa diselamatkan. Dan ini salah satu kitab yang penting dalam Alkitab ya. Oke, 13 sesi saya sudah buat untuk kitab Roma. Tetapi kita selesaikan dulu Injil Lukas. Langsung aja. Saudara, pada hakikatnya, kekristenan itu adalah agama kebangkitan, kata Dr. John Stott. Jika Anda menghilangkan kebangkitan Kristus, maka Anda bisa lupakan tentang Kristen. Kekristenan akan hancur. Kebangkitan Yesus Kristus menegaskan kepada kita bahwa Ia memang anak Allah, seperti yang Ia nyatakan. Hal itu juga membuktikan bahwa pengorbanannya untuk dosa telah diterima dan bahwa pekerjaan keselamatannya telah selesai. Itu semua ada di kitab Roma ya, bahwa mereka yang percaya kepadanya dapat berjalan di dalam kehidupan yang baru. Kebangkitan Yesus itu mengubah hati orang menjadi yang baru ya. Karena apa? Karena Ia hidup. Karena Ia hidup, Ia ada di samping kita, mentransformasikan karakternya kepada kita dan memberikan kuasanya kepada mereka. Kebangkitan Tuhan Yesus juga menyatakan kepada kita bahwa Ia adalah hakim yang akan datang suatu hari nanti dan menghakimi dunia. Oleh karena itu saudara, di luar itu tidak mengherankan jika setan itu sering menyerang kebenaran kebangkitan. Kebohongan pertama yang disebarkan bahwa para murid datang dan mencuri tubuh Yesus. Tetapi sulit untuk membayangkan bagaimana mereka dapat melakukan hal itu. Dan buat apa mereka melakukan hal itu? Apakah dia orang curi tubuh Yesus, mereka bisa dapat duit dan jadi tiba-tiba jadi kaya? Tidak, yang mereka dapatkan itu penganiayaan, penjara, dan kesesakan. Dan kedua itu makam itu dijaga dengan ketat dan hampir mustahil bagi mereka untuk mencurinya. Para rasul ketakutan untuk mengalahkan para prajurit, membuka makam dan mengamankan jenazah. Jadi hampir tidak benar ya bahwa ada kebohongan yang menyebarkan bahwa murid datang dan mencuri tubuh. Tetapi rintangan terbesar bukan itu saudara. Rintangan terbesar adalah kenyataan bahwa para rasul sendiri tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit. Mengapa kalau begitu mereka mencuri jenazahnya dan mencoba melakukan tipuan? Saudara, kebohongan kedua adalah bahwa Yesus sebenarnya tidak mati di kayu salib, tetapi hanya pingsan atau ditukar ketika Ia dimasukkan ke dalam makam yang dingin. Di sana Ia hidup kembali. Tetapi Pilatus dengan cermat memeriksa dengan perwira Romawi untuk memastikan apakah Yesus sudah mati. Dan para prajurit Romawi yang mematahkan kedua kaki pencuri itu tahu bahwa Yesus telah mati. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin makam yang dingin dapat mengubah tubuh Kristus sehingga dapat muncul dan menghilang serta berjalan menembus pintu yang tertutup? Saudara, pesan Injil didasarkan pada kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Para rasul diutus sebagai saksi kebangkitannya, dan penekanan dalam kitab kisah para rasul adalah pada kebangkitan Yesus Kristus. Ini menjelaskan mengapa
Tabib Lukas mengakhiri kitabnya dengan laporan tentang beberapa penampakan Yesus setelah ia bangkit dari kematian. Ya, ia pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian kepada perempuan-perempuan lain, dan kemudian kepada 2 orang laki-laki dalam perjalanan ke Emmaus. Pada suatu waktu ia juga menampakkan diri kepada Petrus dan kepada saudara tirinya Yakobus. Pada malam itu ia menampakkan diri kepada para rasul, tetapi Thomas tidak bersama mereka. Seminggu kemudian ia menampakkan diri kepada rasul lain khususnya untuk Thomas. Ia menampakkan diri kepada 7 rasul ketika mereka sedang memancing di Laut Galilea. Ia menampakkan diri beberapa kali kepada para rasul sebelum kenaikannya, mengajar mereka dan mempersiapkan mereka untuk pelayanan mereka. Saudara, ketika orang-orang percaya mengetahui bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, hal itu membuat perbedaan yang luar biasa dalam hidup mereka. Apa perbedaannya? Hati yang bingung, ia membuka makam. Hati yang putus asa, ia membuka mata mereka. Hati yang gelisah, ia membuka pikiran mereka. Dan hati yang bersukacita, ia membuka bibir mereka. Kita bahas yang pertama, hati yang bingung, ia membuka makam. Saudara, Lukas 24 ayat 1-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka tidak percaya Yesus bangkit. Harusnya kalau misalnya mereka percaya Yesus bangkit, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur untuk menyaksikan kebangkitan Yesus. Ya kan? Nah, saudara, mereka juga bingung, mereka bawa rempah-rempah, tapi kan ada perwira Romawi yang menyegel kuburnya, bagaimana mereka bisa masuk. Nah, tetapi pada saat itu, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri temanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, ini kata-kata yang bagus, saudara. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia hanya melihat kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya terjadi. Saudara, kita tidak tahu jam berapa Yesus bangkit dari kematian pada hari pertama minggu itu. Tetapi pastilah sangat pagi. Gempa bumi dan malaikat membuka kubur. Bukan untuk mengeluarkan Yesus, tetapi untuk membiarkan para saksi masuk. Ya, datang dan lihatlah, pergi dan beritakanlah adalah amanat Paskah bagi gereja. Maria Magdalena telah dibantu secara khusus oleh Yesus dan mengabdikan diri kepadanya. Ia telah berlama-lama di dekat salib dan kemudian ia adalah orang pertama yang berada di kubur. Bersamanya ada Maria ibu Yakobus, Yohana dan wanita-wanita saleh lainnya yang berharap dapat menyelesaikan persiapan jenazah Tuhan Yesus untuk dimakamkan. Itu adalah pekerjaan yang menyedihkan namun penuh kasih yang berubah menjadi sukacita ketika mereka menemukan bahwa sebenarnya Yesus hidup. Siapa yang menggulingkan batu itu adalah kekhawatiran utama mereka. Tentara Romawi tidak akan membuka segel Romawi, terutama untuk sekelompok wanita Yahudi yang sedang berduka cita. Tetapi Allah telah memecahkan masalah itu bagi mereka. Kuburan itu terbuka
dan bahkan tidak ada jenazah yang perlu dipersiapkan. Pada saat itu, dua malaikat muncul di tempat kejadian. Saudara, Matius 28 ayat 2 dan Markus 16 ayat 5 hanya menyebutkan salah satu dari keduanya, yaitu malaikat yang menyampaikan pesan kepada para perempuan. Ada teguran lembut dalam pesannya saat ia mengingatkan mereka akan ingatan buruk mereka. Lebih dari sekali, Yesus telah memberitahu pengikutnya bahwa ia akan menderita, mati, dan bangkit dari kematian. Ya, di sini ada referensinya, Matius 16, Matius 17, Matius 20, Lukas 9, Lukas 18. Betapa menyedihkannya ketika umat Tuhan melupakan firman Tuhan dan menjalani hidup yang penuh kekalahan. Saudara, hari ini Roh Allah membantu kita untuk mengingat firman-Nya. Yesus hidup. Taat pada tugas mereka, para pembon berlari untuk memberitakan kabar baik kepada para murid. Tetapi para pria, yaitu rasul-rasul, tidak mempercayai mereka. Nah, nanti menurut Markus 16 ayat 14, Yesus menegur mereka karena ketidakpercayaan mereka. Maria Magdalena meminta Petrus dan Yohanes untuk memeriksa kuburan itu. Dan mereka pun melihat bukti bahwa Yesus tidak ada di sana. Namun, semua bukti hanya menunjukkan bahwa tubuhnya telah hilang dan tampaknya tidak ada kekerasan. Saat Maria berlama-lama di dekat kubur sambil menangis, Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya. Melihat kuburan yang kosong dan kain kafan yang kosong adalah satu hal, tetapi bertemu dengan Yesus Kristus yang telah bangkit adalah hal yang sangat berbeda. Kita saat ini tidak dapat melihat bukti di dalam kuburan, tetapi kita memiliki kesaksian dari para saksi yang terdapat di dalam firman Allah yang diilhami. Dan kita dapat menghidupi iman kita kepada Yesus Kristus dan mengetahui secara pribadi bahwa Dia hidup di dalam kita. Ingatlah bahwa perempuan-perempuan ini tidak berharap untuk melihat Yesus hidup. Mereka telah melupakan janji-janji kebangkitannya dan pergi ke kuburan hanya untuk menyelesaikan pengurapan tubuhnya. Mengatakan bahwa mereka mengalami halusinasi dan hanya mengira mereka melihat Yesus sama saja dengan mengabaikan bukti yang ada. Dan apakah mungkin begitu banyak orang mengalami halusinasi tentang hal yang sama pada waktu yang bersamaan? Tidak mungkin, saudara. Mereka menjadi saksi yang bersemangat, bahkan kepada para pemimpin mereka, bahwa saudara, Yesus Kristus hidup. Bagian kedua, saudara. Ya, pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel," dalam tanda kutip, kepada orang Romawi. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, Yesus ya, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia.
Dalam seluruh kitab suci saudara, dari Kejadian sampai akhir dari Perjanjian Lama itu semua menunjuk kepada Yesus. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katakan, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada seorang yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menambahkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecahkan roti. Jadi Yesus sedang menarik saksi mata bahwa ia bangkit, saudara ya. Nah saudara, hati yang putus asa, dua orang pergi ke Emmaus yang putus asa dan Yesus membuka mata mereka. Emmaus adalah sebuah desa kecil yang terletak 7-8 mil di barat laut Yerusalem. Dua orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus adalah murid-murid yang putus asa. Padahal sebenarnya mereka tidak punya alasan untuk putus asa. Mereka telah mendengar laporan dari para perempuan bahwa kuburan itu kosong dan Yesus hidup. Tetapi mereka tidak mempercayainya. Mereka berharap Yesus akan menebus Israel. Tetapi harapan mereka telah hancur. Kita mendapat kesan bahwa orang-orang ini putus asa dan kecewa karena Allah tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka melihat kemuliaan kerajaan, tetapi mereka gagal memahami tentang penderitaan. Yesus yang penuh kasih berjalan bersama mereka, mendengar percakapan mereka yang penuh semangat dan berapi-api. Tidak diragukan lagi mereka mengutip berbagai nubuat Perjanjian Lama dan mencoba mengingat apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi mereka tidak bisa menyatukan semuanya dan menghasilkan penjelasan yang masuk akal. Apakah dia gagal atau berakhir? Mengapa dia harus mati? Apakah ada masa depan bagi bangsa-bangsa itu? Saudara, ada sedikit humor dalam Lukas 24:19 ketika Yesus pura-pura tanya, hal-hal apa? Ia telah berada di pusat semua yang terjadi di Yerusalem dan sekarang ia meminta mereka untuk menceritakan apa yang terjadi. Saudara, Tuhan Yesus sabar sekali ya. Dia mencoba agar mereka mengorek ingatan mereka. Betapa sabarnya Tuhan kita terhadap kita saat ia mendengarkan kita menceritakan apa yang sebenarnya sudah ia ketahui. Tetapi ketika kita datang dengan berani, dengan kebebasan berbicara ke tahtanya dan mencurahkan isi hati kita kepadanya, ia akan menolong kita. Semakin lama Kleopas berbicara, semakin ia menuduh dirinya sendiri dan temannya atas ketidakpercayaan mereka. Bukti apa lagi yang mereka inginkan? Saksi-saksi termasuk para rasul telah melihat kuburan itu kosong. Malaikat-malaikat telah mengumumkan bahwa Yesus hidup. Saksi-saksi telah melihat dia hidup dan mendengar dia berbicara. Buktinya ada di sana. Saudara, iman harusnya datang dari pendengaran dan pendengaran dari firman Allah. Ini menjelaskan mengapa Yesus membuka firman kepada kedua orang ini ketika mereka bertiga berjalan ke Emmaus. Bagaimana iman datang? Dibukakannya firman Tuhan, saudara ya. Masalah sebenarnya bukanlah di kepala mereka, tetapi ada di hati mereka. Mereka bisa saja membahas masalah itu berhari-hari dan tidak pernah sampai pada jawaban yang memuaskan. Yang mereka butuhkan adalah pemahaman baru tentang firman Allah. Dan Yesus memberikan pemahaman itu kepada mereka. Yang membuka kitab suci, kemudian membuka mata mereka. Dan barusan mereka menyadari bahwa Yesus tidak hanya hidup, tetapi ada di sana bersama mereka. Saudara, apa masalah mendasar mereka juga menjadi masalah mendasar kita hari ini. Mereka tidak percaya semua yang ditulis oleh para nabi tentang Mesias. Itulah masalah kebanyakan orang Yahudi pada masa itu. Mereka melihat Mesias sebagai penebus yang menaklukkan.
tetapi mereka tidak melihat Mesias sebagai hamba yang menderita. Ketika mereka membaca perjanjian lama, mereka melihat kemuliaan tetapi bukan penderitaan. Mereka melihat mahkota bukan salib. Para pengajar pada masa itu tidak jauh berbeda dengan para pengkhotbah sukses saat ini. Ya saudara, sorry ya, pengkhotbah sukses saat ini yang buta terhadap keseluruhan pesan Alkitab. Konferensi Alkitab itu sungguh luar biasa dan aku bisa berharap ada di sana. Bayangkan guru terhebat menjelaskan tema-tema terhebat dari kitab terhebat dan membawa berkat-berkat terbesar bagi kehidupan manusia. Mata terbuka untuk melihat dia, hati terbuka untuk menerima firman, dan bibir terbuka untuk menceritakan kepada orang lain apa yang Yesus katakan kepada mereka. Mungkin Yesus memulai dari Kejadian 3:15, janji pertama sang penebus, dan menelusuri janji itu melalui kitab suci. Yang mungkin berhenti sejenak di Kejadian 22 yang menceritakan tentang Abraham yang meletakkan putra satu-satunya yang dikasihnya di atas mezbah. Tentu yang menyentuh Paskah, kurban-kurban orang Lewi, upacara-upacara di tabernakel, hari perdamaian, ular di padang gurun, hamba yang menderita dalam Yesaya 53, dan pesan-pesan kenabian dalam Mazmur 22 dan 69. Saudara, kunci untuk memahami Alkitab adalah melihat Yesus Kristus di setiap halaman Alkitab. Saudara, Anda cabut Yesus Kristus di dalam perjanjian lama, tidak ada lagi yang tersisa. Ia tidak hanya mengajarkan doktrin atau nubuat, ia mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang telah berbicara kepada Yesus dan mendengarkan Yesus, dan ketika ia berpura-pura akan melanjutkan sendiri, mereka meminta Yesus untuk pulang bersama mereka. Mereka telah dimenangkan oleh firman Allah, dan mereka bahkan tidak tahu siapa orang asing itu. Yang mereka ketahui adalah hati mereka berkobar di dalam diri mereka, dan mereka ingin berkat firman Tuhan itu bertahan lama. Saudara, semakin banyak kita menerima firman Tuhan, semakin kita ingin bersekutu dengan Allah firman itu. Penulis himne mengungkapkan dengan sempurna, di luar halaman suci, aku mencari Engkau Tuhan. Saudara, memahami pengetahuan Alkitab dapat menyebabkan kesombongan, tetapi menerima kebenaran Alkitab dan berjalan bersama Juru Selamat akan menghasilkan hati yang berkorban. Spirit kita tidak akan padam, kita akan terus-menerus bersemangat tentang Tuhan. Yesus membuka kitab suci bagi mereka, dan kemudian ia membuka mata mereka sehingga mereka mengenalinya. Sekarang mereka tahu sendiri bahwa Yesus hidup. Yesus mau orang yang bersaksi bagi dia, ya. Mereka memiliki bukti berupa kuburan yang terbuka, para malaikat, para saksi, kitab suci, dan sekarang pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan. Fakta bahwa Yesus menghilang tidak berarti ia meninggalkan mereka, karena ia bersama mereka. Meskipun mereka tidak dapat melihatnya, mereka akan melihatnya lagi. Bukti terbaik bahwa kita telah memahami Alkitab dan bertemu dengan Yesus Kristus yang hidup adalah bahwa kita memiliki sesuatu yang menarik untuk kita berikan kepada orang lain, saudara. Kedua orang itu segera meninggalkan Emmaus dan kembali ke Yerusalem untuk memberitahu orang-orang percaya bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus. Tetapi ketika mereka tiba, para rasul dan yang lainnya memberitahu mereka bahwa Yesus hidup dan telah menampakkan diri kepada Petrus. Betapa besar perbedaannya jika setiap orang yang berkumpul datang untuk menceritakan tentang pertemuan mereka dengan Yesus Kristus yang hidup. Saudara, jika ibadah kita mati, mungkin karena kita tidak benar-benar berjalan bersamanya dan mendengarkan Juru Selamat yang hidup. Pemecahan roti merujuk pada sebuah jamuan makan dan bukan pada perjamuan kudus, saudara ya. Sejauh yang kita ketahui, para rasul adalah satu-satunya orang yang telah diajarin Yesus tentang perjamuan Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan kita akan merayakannya pada saat itu. Yesus menyatakan dirinya kepada mereka selama jamuan makan biasa, dan seringkali begitulah cara dia bekerja. Kita harus belajar untuk melihat dia dalam hal sehari-hari dalam hidup. Namun kadang kita merayakan perjamuan kudus dari waktu ke waktu, kita ingin Yesus menyatakan diri kepada kita dengan cara yang baru, dan kita tidak boleh puas dengan hal yang kurang dari itu. Saudara, yang ketiga, Lukas 24 ayat 36 sampai 46. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab para nabi dan kitab Mazmur." Itu berarti apa? Seluruh perjanjian lama. Lalu ia membuka pikiran mereka. Tadi mereka membuka mata mereka, dia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Saudara, hati yang gelisah, ia membuka pikiran mereka. Begitu banyak hal menarik terjadi hari itu, dan begitu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan, sehingga 10 rasul ditambah orang-orang percayanya berkumpul pada malam itu dan berbagi kesaksian mereka satu sama lain. Sementara Kleopas dan temannya menceritakan kisah mereka, Yesus sendiri muncul di ruangan itu dan pintu-pintu itu tertutup. Saudara, Yesus bangkit dengan tubuh fisik. Kita juga akan bangkit dengan tubuh fisik. Yesus bisa lewatin pintu, ya gitu ya. Nah, itu prototipe kita, saudara. Nanti kita juga akan dibangkitkan dengan cara seperti itu. Anda mungkin mengharapkan orang-orang percaya itu menghela napas lega dan menyanyikan himne pujian, tetapi sebaliknya mereka menjadi ketakutan, cemas dan gelisah, saudara. Mereka mengira hantu telah muncul. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka sama sekali tidak siap, meskipun beberapa dari mereka telah melihat Kristus yang telah bangkit. Markus 16 ayat 14 menunjukkan bahwa kondisi hati mereka ada hubungannya dengan ekspresi ketakutan mereka. Yesus berusaha menenangkan mereka. Hal pertama yang dia lakukan adalah memberi mereka berkatnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia bahkan mengulangi berkat itu. Allah damai sejahtera telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan tidak ada yang perlu mereka takuti. Karena pengorbanannya di kayu salib, pria dan wanita sekarang dapat berdamai dengan Allah dan menikmati damai sejahtera Allah. Hal berikut yang dia lakukan adalah menenangkan mereka, menunjukkan kepada mereka tangan dan kakinya yang masih terluka, dan meyakinkan mereka bahwa dia bukan hantu, inilah aku. Para penulis lagu kadang-kadang menyebutkan bekas lukanya, tetapi catatan itu tidak menyebutkan apa-apa tentang bekas luka. Bekas Kalvari ada di tubuhnya yang dimuliakan dan masih ada di sana. Telah dikatakan dengan tepat bahwa satu-satunya karya manusia sekarang di surga adalah bekas luka Tuhan Yesus yang dimuliakan. Yesus bahkan memakan madu dan ikan untuk membuktikan kepada para pengikutnya yang ragu bahwa ia benar-benar hidup dan nyata. Dan ia bahkan mengundang mereka untuk merasakan tubuhnya. Dengan pengetahuan kita yang terbatas, kita tidak dapat menjelaskan bagaimana tubuh manusia berupa daging dan tulang yang padat, tapi masih bisa lewatin pintu yang tertutup, serta muncul, bisa hilang, bahkan bisa terbang, saudara. Bagaimana tubuh itu dapat dimuliakan dan masih membawa bekas salib? Kita tahu bahwa suatu hari kita akan jadi seperti itu, saudara. Anda mungkin bisa menghilang, Anda mungkin bisa tembus tembok, karena itulah yang terjadi pada tubuh kemuliaan. Ya, suatu hari nanti kita menjadi seperti dia dan berbagi kemuliaannya. Lukas 24 ayat 41 menggambarkan perasaan yang membingungkan. Mereka masih belum percaya karena sukacita. Perasaan, saudara ya, gelisah. Itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Yakub merasakan hal yang sama ketika ia mendapat kabar bahwa Yusuf hidup kembali, dan bangsa Israel mengalaminya ketika Allah memberi mereka pembebasan yang besar. Yesus telah memberitahu murid-muridnya bahwa mereka akan bersukacita ketika melihat dia lagi, dan janji ini digenapi. Sumber kedamaian dan kepastian terakhir adalah firman Allah. Jadi Tuhan kita membuka apa?
pemahaman mereka tentang kitab suci perjanjian lama, sama seperti yang telah dia lakukan dengan murid-murid di Emmaus. Dan kita sekarang juga harus dibukakan tentang kitab suci perjanjian lama yang menunjuk kepada Yesus. Lagi pula orang-orang percaya tidak diutus ke dunia untuk membagikan pengalaman pribadi mereka sendiri. Saudara, jadi Kristen semua masalah hilang, jadi kaya. Jangan bagikan itu, tapi bagikan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus. Ya, kita saat ini tidak dapat menyentuh dan merasakan Tuhan Yesus, tidak perlu kita melakukannya, tetapi kita dapat menaruh iman kita kepada firman Allah. Yesus tidak hanya memungkinkan mereka untuk memahami hukum Taurat, kitab para nabi dan Mazmur, tetapi dia juga mengingatkan mereka tentang apa yang telah diajarkan kepada mereka, dan dia menjelaskan bagaimana semuanya saling berkaitan. Sekarang mereka mulai memahami perlunya penderitaan dan kematiannya, dan bagaimana salib berhubungan dengan janji kerajaan. Saudara, betapa istimewanya bagi mereka yang mendengarkan Yesus sebagai guru yang menjelaskan firman Tuhan. Saudara, bagian terakhir, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu yang melihat ini, yang melihat aku bangkit adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi oleh kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan akhirnya mereka taat kepada Tuhan Yesus. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kitab Lukas dimulai dari bait Allah dan ditutup di dalam bait Allah, saudara. Ya, kita akan dengar penjelasan terakhir. Hati yang bersukacita, ia membuka bibir mereka untuk memberitakan tanggung jawab mereka. Saudara, hak istimewa selalu membawa tanggung jawab. Kalau Anda diberikan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, Anda mempunyai tanggung jawab untuk mengajar. Jika Anda diberikan hak istimewa untuk mendapatkan uang, maka membawa tanggung jawab Anda untuk berbagi. Ya, semua orang itu ada tanggung jawabnya. Ya, dan di sini mereka harus menjadi saksi dari semua yang telah ia katakan dan lakukan. Seorang saksi adalah seorang yang dengan tulus menceritakan apa yang telah dilihatnya, apa yang didengarnya. Dan kata saksi digunakan satu atau lain cara sebanyak 29 kali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebagai orang Kristen, kita bukanlah hakim atau jaksa penuntut yang diutus untuk menghukum dunia. Kita adalah saksi untuk memberitakan Yesus Kristus yang menunjuk kepada Yesus Kristus dan memberitahu orang berdosa tersebut bagaimana cara diselamatkan. Nah, ini nanti saya ajarkan dalam kitab Roma, saudara. Bagaimana mungkin sekelompok orang biasa dapat berharap untuk memenuhi tugas semacam ini? Saudara, Allah berjanji untuk memberikan kuasa dan ia melakukannya. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas jemaat dan mereka kuasa untuk memberitakan firman. Setelah Pentakosta, Roh terus memenuhi mereka dengan kuasa yang besar. Bersaksi bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Ini adalah sesuatu yang Dia lakukan melalui kita jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada perbedaan besar antara pembicaraan penjualan dan kesaksian yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Saudara, orang tidak datang kepada Kristus di akhir sebuah perdebatan. Ya, jadi nggak usah kita debat lah, saudara. Bersaksi itu beritahu saja, saudara. Simon Petrus datang kepada Yesus karena Andreas mengikutinya dengan kesaksian. Kita maju dalam otoritas namanya, dalam kuasa rohnya, dan memberitakan Injil kasih karunia-Nya. Jadi di dalam Lukas 24 ayat 50-52 harus dibandingkan dengan Markus 16 ayat 19-20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9-12. Karena suatu alasan, kenaikan Tuhan kita tidak diberi penekanan yang layak di gereja. Pikirkanlah apa artinya baginya untuk kembali ke surga dan duduk di tata kemuliaan. Kenaikannya adalah bukti bahwa Dia telah menaklukkan setiap musuh, bahwa Dia telah memerintah dengan maha kuasa jauh
di atas segala sesuatu. Di surga saat ini, Tuhan Yesus melayani sebagai imam besar kita dan pembela kita, sebagai imam besar yang memberikan kita kasih karunia yang kita butuhkan untuk menghadapi ujian dan godaan. Dan jika kita gagal, sebagai pembela yang mengampuni dan memulihkan kita ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Sebagai kepala gereja yang dimuliakan, Yesus Kristus akan memperlengkapi umatnya untuk hidup bagi dia dan melayani dia di dunia ini. Melalui firman Allah dan doa, ia melayani kita melalui rohnya dan menjadikan kita semakin serupa dengan dirinya. Tentu saja ia juga sedang mempersiapkan rumah bagi umatnya di surga. Dan suatu hari ia akan kembali membawa kita untuk bersama-sama selamanya. Saudara, sebagai penutup, dan juga penutup dari pembahasan Injil Lukas, hal terakhir yang Tuhan Yesus lakukan adalah memberkati umatnya. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah menyembah dia. Keduanya selalu berjalanan beriringan. Karena ketika kita benar-benar menyembah dia, dia akan membagikan berkatnya. Ya, dia tidak hanya membuka bibir mereka untuk bersaksi, tetapi dia juga membuka bibir mereka untuk menyembah dan memuji dia. Tabib Lukas membuka Injilnya dengan adegan di bait suci, dan ia menutup Injilnya dengan cara yang sama. Tetapi betapa kontrasnya antara iman yang tidak percaya dan diam dengan orang-orang kudus yang percaya dan bersukacita. Lukas telah menjelaskan bagaimana Yesus pergi ke Yerusalem dan menyelesaikan pekerjaan penebusan. Kitabnya dimulai dan berakhir di Yerusalem. Tetapi kitab Tabib Lukas berikutnya, Kisah Para Rasul, akan menjelaskan bagaimana Injil itu menyebar dari Yerusalem ke Roma. Ya, nanti kita akan bahas surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, setelah 3 pengajaran tentang uang. Apakah Injil menyebar ke ujung bumi dari Yerusalem Anda? Selamat saudara, kita telah menyelesaikan Injil Lukas. Minggu depan kita akan bahas dengan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tuhan Yesus memberkati. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali katakan sebab dia hidup, dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang telah membawa kemenangan bagi kami, bangkit dan hidup, membawa kehidupan bagi kami semuanya. Terima kasih buat malam hari ini, buat pengajaran yang luar biasa sudah kami terima. Bila kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan, semakin hari kami semakin mengerti bahwa Yesus bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya Yesus bukan sekedar ada di angan-angan, tetapi Yesus hidup dalam kehidupan kami dan kami menghidupi dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang masih buat kami semuanya. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan terus urapan, hikmat, wahyu daripada Roh Kudus mengalir dalam kehidupannya.
Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang ada dalam kelas ini, kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semuanya. Biarlah kami terus melihat hari-hari kami bersama dengan Yesus, hari-hari kami memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami dalam sebagai pemberita-pemberita Injil, sebagai saksi-saksi Kristus, menyaksikan Yesus Kristus yang telah mati dan hidup, yang membawa kemenangan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami semuanya, mulut, lidah, bibir kami, bahkan seluruh tubuh kami, untuk menyuarakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dengan menerima berkat daripada Engkau. Silakan Pak David. Mari teman-teman, kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang telah bangkit kedua kalinya, dan kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.